Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita malam ini bertemu lagi dalam sesi diskusi Sastra Sompilan 12. Ada 12-nya, Sastra Sompilan 12. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Yang awalnya kita memang sudah merencanakan ada dua tokoh yang akan kita kulik proses kreatifnya. Pertama adalah Mas Foyi Afzal atau Abdul Salam. Biasanya kalau penyair-penyair lama itu ada berapa singkatan nama yang kemudian dibuat ikon namanya, Afzal, Abdul Salam. Kemudian yang kedua di generasi yang di bawahnya sedikit ya, itu Mas Sri Mintolo Ahmad. Dia seorang penulis yang sangat produktif. Untuk malam ini kita akan berbincang bersama-sama, teman-teman ini rata-rata kan juga para seniman, para kreator. Mungkin kita bisa sharing untuk membahas tentang proses kreatif. Karena pada dasarnya proses kreatif seseorang itu tidak sama. Kemudian karena tidak sama itu barangkali kita akan sedikit mendapatkan inspirasi, sedikit mendapatkan pencerahan manakala ada proses kreatif yang menarik yang bisa kita dengarkan. Untuk malam ini kenapa kita hadirkan Mas Foyi Afzal sama Mas Sri Mintolo Ahmad? Pertama-tama yang kami ketahui, Mas Foyi Afzal itu senior karena dia usianya 70 tahun, kemudian dia menulis puisi dari usia 20 tahun. Artinya kalau 20 tahun itu semenjak lulus SMA kali ya. Dan satu hal lagi yang paling menarik untuk Mas Foyi Afzal, ini beliau adalah seorang penulis yang sangat bermewah pikirannya. Saya ingin mengatakan bermewah pikirannya karena waktu saya kenal Mas Foyi Afzal kira-kira tahun 1986 atau 87 kira-kira. Saya sempat berapa kali main ke rumahnya. Meskipun hari ini dia menjadi tamu kita, ternyata saya punya memori dikit tentang dia. Bahwa dia sangat bangga dengan profesinya seorang sol sepatu. Di tempat gang yang sempit, saya tengok dia, ini saya maaf bukan bicara tentang ekonomi teman-teman, tapi saya ingin lihat spiritnya bahwa Mas Foyi Afzal itu sangat konsisten terhadap pekerjaannya. Dia begitu rajin sekali menjahit sepatu, kemudian dia juga sangat santun. Dan satu hal lagi, ternyata di balik kesederhanaan hidupnya ada satu hal yang menarik buat saya. Tadi kenapa saya katakan bermewah pikirannya, dia punya kostum khusus. Mas Foyi itu ternyata punya kostum khusus, kostum yang untuk tampil ketika baca puisi. Artinya dia betul-betul ingin meletakkan dirinya sebagai penyair yang nantinya akan berhadapan sama publik. Dia menyiapkan diri betul, meskipun dalam kesehariannya dia sederhana. Untuk malam ini sebelum nanti kita akan menukik kepada Pak Sri Mintolo, kita akan berbagi dulu tentang Mas Foyi. Mungkin Mas Sri Mintolo juga punya pengalaman tersendiri. Tapi tadi saya sampaikan bahwa ketika waktu itu Mas Lunu Suryadi menggantikan Umbul Adu Paranggi menggarap SPK, Sastra PSK, Persada Sastra Club ya, itu kemudian lahirlah orang-orang kayak Mas Foyi yang demikian militan. Kemudian seterusnya mungkin ada SPS dan lain-lain, saya nggak ngikuti. Tapi prinsipnya gini, Mas Foyi itu sangat menyintai dunia puisi. Mas Foyi itu pernah saya terima kumpulan puisi tunggalnya, itu judulnya Keris. Puisi itu ditulis dalam bentuk ngetik yang diputar itu apa Pak? Masih stensilan. Sangat sederhana, tapi puisi itu satu judul keris, tapi satu buku, panjang sekali. Waktu itu saya belum begitu mengenal banyak tentang puisi, saya baca puisi panjang begitu, mungkin saya tidak paham. Tapi saya merasakan atmosfernya bahwa dia seorang penulis yang sangat imajinatif. Lalu kemudian setelah itu saya ikuti dia banyak menulis buku-buku puisi bersama teman-teman. Dan pada tahun-tahun ini, mungkin ini lewat Tembi ya Ana ya. Ini lewat Pak Untoro, Mas Foyi Afzal menerbitkan kumpulan puisi tunggalnya bernama yang berjudul Sepatu Ukuran Kupu. Nah, sepatu ukuran kupu ini menarik sekali karena ini agak surrealis juga. Mas Foyi ingin memfilosofikan sebuah hidup lewat simbol kupu. Mungkin saya nggak bisa jelaskan karena orangnya tidak ada, tapi intinya bahwa puisi ini hadir di tengah suasana Jogja ini sedang rame-ramenya mulai tumbuh sastra lagi. Meskipun ini maaf nanti Mas Sri Mintolo bisa menjelaskan
tapi para tokoh penyair yang saya kenal dulu mulai berkurang. Yang saya lihat adalah penggemar sastra semakin banyak, pelaku sastranya, terutama penyair, itu agak berkurang. Nanti ini akan saya tanyakan pada Pak Sri Bentolo. Kita akan mulai dari pertanyaan kami, bahwa apa pengalaman Pak Sri Bentolo terhadap Mas Boy Afzal, sebelum nanti saya akan tanya secara pribadi. Barangkali Mas Sri Bentolo bisa menyampaikan kenangannya atau spiritnya dikaitkan dengan proses kreatif cara penulisan, Mas. Monggo, Mas. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam pada teman-teman semuanya. Jadi begini, pada waktu itu saya bertemu sama, saya sering tidak menyebut dia Mas ya. Waktu itu saya sering menyebut dia Fauzi Afzal gitu. Tapi kalau sebutan saya pada dia itu Ji. Nah, saya bertemu dia itu pada tahun 1990 pada waktu itu ya. Sesudah karya saya mulai dimuat pada tahun 1987. Saya berproses kreatif mulai pada tahun 1984. Kemudian saya masuk institusi radio. Kemudian tahun 1987 mulai dimuat, dan karena pada waktu itu untuk bertemu pada sesama penyair senior itu sangat susah. Kalau kita nyelondoh gitu nggak bisa. Misalnya saya ketemu Fauzi Afzal, ketemu Mas Ivan Budi Santoso, ketemu Mustafa B. Hasim dan sebagainya yang senior-senior dia, seusia dia. Ketika karya saya belum dimuat di salah satu koran, saya nggak diajak bicara gitu. Sangat kejam sekali waktu itu. Siapa lu? Iya, siapa lo gitu misalnya. Betul itu ya. Misalnya di sini ada orang satu senior. Saya ngomong di sini, kalau saya belum dimuat, itu saya dilirik pun enggak. Saya ngomong itu enggak didengar. Kejam waktu itu. Ya. Nah, akhirnya ketika saya sudah mulai dimuat di media massa, saya bisa ngobrol sama mereka. Sehingga ibarat orang judi, itu saya punya bekal, modal. You punya modal berapa? 50. You punya modal enggak mau dia modal. Ya udah, kamu enggak bergaul sekalipun dalam satu meja gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika saya sudah karya saya sudah dimuat, kemudian saya bisa bergaul dengan Fauzi Afzal. Nah, waktu itu saya membentuk suatu komunitas sama Fauzi Afzal itu, namanya Non-Blok. Nah, ini pada waktu itu kenapa sastra Jogja itu bisa berkembang, karena ada blok utara, blok selatan. Blok utara itu bloknya Linus, blok selatan bloknya MH. Nah, saya tidak berpihak pada dua blok ini. Saya bikin non-blok. Ya. Sedikit di spesifik, Mas. Itu blok itu dalam bentuk genre atau apa namanya? Tren atau sebagai komunitas saja? Komunitas, bukan aliran. Bukan aliran, komunitas. Nah, pada waktu itu banyak teman-teman yang kumpul di Jembatan Layang. Jadi Fauzi Afzal itu kan membuka terjemahan ya. Nah, usaha terjemahan itu saya juga terlibat di situ, karena yang menerjemahkan waktu itu saya sama Fauzi. Karena saya punya konsep bahwa puisi tidak bisa menghidupi kita, perut kita nggak bisa. Kami sudah menyadari hal itu, maka saya sama Fauzi bikin usaha terjemahan. Dijelaskan, Mas, penerjemahan bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Oh, iya. Siapa tahu bahasa planet itu. Bukan. Nah, dari situ saya dengan bisa berusaha mendirikan usaha penerjemahan, saya bisa menghidupi sastra. Jadi ketika capek kita menerjemahkan, habis itu kita bikin puisi. Dan bukan hanya puisi waktu itu, tapi juga ke cerpen dan lainnya. Nah, dari usaha-usaha semacam itu kemudian muncul di situ suatu kelompok ya. Ada saya yang sedang di situ, Fauzi Afzal, kemudian ada Usdika Ibranura. Nah, Usdika Ibranura ini mungkin sebagian teman-teman tahu bahwa dia konsleting ya. Anak Asrafi itu, Pak. Enggak ngerti tapi konsleting ya. Nah, kemudian ada Edi Lirisakra. Edi Lirisakra itu kakaknya Endang Susantur Stamaji. Kemudian ada Marjudin Sueb. Jadi ketika Onuntoro dia menerbitkan bukunya Marjudin sama Fauzi, itu memang nggak salah karena itu seperti sepasang mata uang. Kemudian ada almarhum Kuswahyo SS Raharjo. Nah, kita yang banyak teman-teman Jogja
itu nggak tahu kalau Kuswahyo itu penyairian dia sudah kelasnya dunia, karena dia pernah memenangkan juara 2 di Hampton, New York. Ya, karena apa? Karena pada waktu itu antara saya, Mas Suryanto Sastroatmojo, Kuswahyo SS Raharjo, Fauzi Afzal itu membuat suatu komitmen bersama. Kalau berupa itu kan dia bisa, karyanya bisa diapresiasi orang-orang barat itu kan tidak perlu bahasa dia pakai rupa visual. Tetapi kami, maka seorang penulis itu idealnya harus menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa ibu, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Enggak. Maka kami pada waktu itu berlomba-lomba untuk menulis bahasa Inggris yang paling bagus siapa, menulis puisi pakai bahasa Inggris yang paling bagus siapa. Nah, pada waktu itu saya buktikan ketika ada suatu web pada tahun 2000, di sana itu namanya Indonesian Arts Alliance. Itu Arts Alliance. Jadi puisi saya yang sudah saya translate ke dalam bahasa Inggris sudah dimuat, itu bersanding karyanya Ahmadun sama MH. Tapi karya Ahmadun sama MH belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, sementara kalau saya sudah langsung saya tulis dalam bahasa Inggris, bisa bersanding sama mereka. Itu tahun 2000. Jadi itu komitmen saya sama Fauzi. Nah, ini hal yang paling menarik, Mas. Paling menarik prosesnya ini. Coba Pak, maaf saya potong sebentar. Kita untuk bisa melihat Pak Fauzi, karena kebetulan dia tidak hadir. Hubungan Mas Trimintolo terhadap Pak Fauzi, ada nggak memberikan inspirasi terhadap proses kreatif Mas Fauzi? Sebelum nanti kita masuk lagi ke masalah tadi, Mas. Ada Mas, ada. Jadi begini, ketika saya di kontes Mbak Rina itu saya disandingkan sama Fauzi. Wah, ini menarik gitu kan. Ini ada dagelan ini. Saya bersama Fauzi Afzal itu pernah bikin satu puisi itu 2 orang. Nah ini saya ingin menguji waktu itu. Ada Mas Lino Suryadi Agi, itu kan dia redaktor Citra Jogja, ya kan, Citra Jogja. Nah, dia minta Fauzi untuk menulis, untuk mengirim naskah ke Citra Jogja itu. Fauzi itu punya hanya punya 3 puisi, sementara dia harus mengirimkan 5 puisi. Nah, saya harus membuat 2 puisi yang hampir sama dengan Fauzi karakternya. Nah, akhirnya yang ini tidak. Saya menulis 2 puisi yang hampir sama dengan idiom-idiom yang dipakai oleh Fauzi, diksi-diksi yang bersama. Ternyata Mas Liris nggak tahu. Nah itu, saya mencoba, oh ternyata editor itu ya paham gitu loh. Dan sekarang ternyata banyak editor yang nggak paham kan. Saya kasih garis bawahi, banyak editor yang tidak paham. Tidak paham begini, sehingga muncul apa? Karena saya pernah, ini salah satu editor itu pernah ngomong sama saya, wah dia ternyata itu copy paste dari naskahnya orang lain. Loh, seharusnya kan tahu. Kenapa itu dimuat? Karena editornya nggak tahu. Dan itu ada semacam itu. Tidak tahu proses kreatifnya. Iya, padahal bukan tidak tahu tentang sastranya. Iya. Padahal dulu pada waktu saya kan mengklipping karya-karya banyak orang. Sekalipun karya ini tidak ada namanya, saya tahu itu karya siapa. Karena saya mengklipping, oh ini gaya bahasanya Mas Kocil, ini gaya bahasanya Mas Tito misalnya. Kita tahu, tanpa ada nama. Jadi ketika Mas Kocil itu menjiplak karya Mas Tito, kita tahu. Punya karakter sudah punya. Iya. Nah, kemudian saya melakukan kolaborasi sama Fauzi itu ketika 1 puisi, 2 puisi saya pernah melakukan itu. Jadi misalnya warna kejuan nih mbok isi, oh seperti ini, tapi hampir sama dan itu menjadi satu kepaduan. Gitu. Ya, itu pernah terjadi seperti itu. Tapi kelompok kami adalah bukan kelompok religi, kelompok non-blok itu. Dari sisi Mas, dari sisi proses kreatifnya Mas Fauzi, itu kira-kira memberikan inspirasi Mas Trimintolo nggak? Mungkin cara dia menyusun energinya untuk berkarya, mengatur. Tidak. Kami punya gaya sendiri, dia juga gaya sendiri. Ya. Kalau saya lebih ditanya tentang siapa tokoh puisi-puisi yang menginspirasi saya memang bukan ke Kairil, bukan ke Rendra, bukan, tapi ke Leon Agusta Padang ya. Karena saya begini, ketika waktu itu kan saya memang cerita saya bukan tidak ingin jadi penyair, bahkan sampai sekarang pun saya tidak mau dikatakan saya sebagai penyair, nggak mau. Tidak mau dikatakan penyair, ya. Penulis gitu maksudnya. Ya. Pada waktu profil yang Taman Budaya,
Itu kan saya ditanya sama R. Toto Sugiharto kan. Nah, saya di situ saya sebenarnya ingin menjadi filsuf waktu itu. Iya, iya. Nah, belakang bagaimana ketika saya ingin karena saya sudah memberanikan diri untuk keluar dari UGM, ya, karena filsafat tidak harus di dunia akademis, tapi di dunia luar. Oke. Maka saya ingin berfilsafat melalui puisi. Oke, oke. Nah, Oke Mas, saya potong sebentar. Saya lanjutkan sekarang ke Pak Sri Bintolo. Malam ini saya menyimpan satu dokumen tentang biografi Pak Sri Bintolo Ahmad. Ini mungkin sahabat saya semua bisa melihat di sini. Biografi Mas Sri Bintolo ini ada 120 kumpulan buku yang dia tulis. Ada sastra, isai, sampai sejarah tentang Mataram dan lain-lain, dan metodologi penulisan kreatif. Ini artinya bahwa malam ini saya kira sangat tepat ketika saya akan menanyakan bagaimana dia bisa produktif seperti ini, sampai ada 100 lebih saya katakan tadi, bahwa dia menulis demikian produktifnya. Tapi di sini juga ada keterangan dari Pak Musuh NST ya. Tadi saya ingin menjawab tentang Mas Sri Bintolo tidak mau disebut penyair. Tapi di sini tertulis bahwa proses kepenyairan dia itu sudah ditulis oleh Pak Musuh NST kalau nggak salah. Pak Musuh NST penerbit Kompas. Artinya secara nasional Mas Sri Bintolo ini sudah diakui sebagai penyairan, karena apapun ini sudah menjadi, ada penilaian dari seorang tokoh sastrawan nasional ya, Mas Pamusu. Kemudian di sini juga ada Mas Ahmadun dan Mas Aspar Rida Karyamsi ini, Mas saya kenal baik ini Ismail Kadir ya, Suwardi Kasumbari dan Yayasan Hari Puisi. Ini artinya kalau lihat biografi ini ada satu penilaian bahwa Mas Sri Bintolo adalah dikategorikan sebagai penyair. Kenapa tadi Mas Sri Bintolo awalnya tidak mau disebut penyair? Ya, terima kasih. Ya, kalau saya biarkan publik yang mengatakan, misalnya saya dianggap penyair ya monggo, tapi saya tidak mengakui. Saya dulu pernah yang pada waktu itu saya datang di SPS. Wah, ini penyair Cilacap, saya bukan penyair. Loh, kenapa bukan penyair? Saya punya jawaban, Mas. Seorang penyair itu tidak berselingkuh dengan genre lain. Nah, saya sudah berselingkuh banyak orang itu, banyak genre kan. Ketika saya mentok pada waktu itu Otto Sukarno almarhum itu 1998 itu mengatakan bahwa puisi saya sudah bagus, paling sudah mencapai puncak. Saya menyadari betul, saya pada waktu itu bisa sudah mencapai puncak. Untuk supaya mempertahankan kreativitas saya, ini proses kreatif ya, saya melakukan eksplorasi, saya menulis cerpen. Karena pada waktu itu Joko Budiarto, temannya Mas Kocil, pada waktu redaktur KR ya, sudah megang cerpen, Mbok Wen tulis cerpen gitu loh. Dengan bayarannya waktu itu kan saya diminta oleh Mas Joko Budiarto untuk menggelar acara mocopatan di KR kan. Honornya bukan uang, tetapi cerpen. Dari cerpen itu saya dapat tonton dari KR gitu. Nah, ketika ditututan ya, oke, saya tulis cerpen dan cerpen saya menurut dia bagus. Sama Joko Budiarto kemudian dimuat. Nah, sesudah cerpen saya menulis isai, Mas. Isai saya bukan isai sastra, tapi isai seni rupa. Maka pada waktu itu saya kenal beberapa komunitas seni rupa, termasuk STDD, kemudian Ugo Untoro, kemudian Luciatini dan macam-macam, banyak macam. Dan di situ saya memang ingin menjadi bagaimana menjadi kurator seni rupa, mengapresiasi gitu. Karena waktu itu saya mendapatkan dari Mas Haji Hamzah ya, ketika karya-karya saya yang berupa isai seni rupa itu dimuat juga oleh Mas Haji Hamzah. Jadi larinya kami bagi waktu itu. Oke, sedikit saya simpulkan. Sebenarnya kalau kita tafsirkan, Mas Sri Bintolo Ahmad ini lebih ke sebagai penulis. Di sana ada karya puisi, ada sastra, ada lain-lain, itu bagian dari kemampuan dia menulis tentang sastra puisi. Bukan berarti dia tidak bisa tidak mau sebut penyair. Saya kira ini menurut saya, mungkin dia tetap seorang penyair, seorang sastrawan. Cuma biasanya seorang sastrawan juga dibekali intelektual yang lain, dia bisa menganalisa tentang seni-seni yang lain. Ini saya kira keniscayaan yang umum ya Mas ya. Rendra juga bisa nulis tentang kebudayaan pandai ya.
MH juga macam-macam, atau siapapun lah. Saya kira penyair juga menulis tentang isai-isai, karena itu melengkapi cara berpikir tentang kebudayaan. Kembali ke ini Mas, ini buku banyak sekali. Saya akan mulai dari yang karya sastra Mas. Ada kira-kira Mas Sri Bintolo itu menulis tentang karya sastra ada sampai 50-an ini. Ini yang paling menarik apa Mas, pengalaman Mas Sri Bintolo membuat diterbitkan bukunya, dan pada mungkin yang saya maksud menarik mungkin dari sisi tema, dari sisi pengalaman, dan kemudian barangkali ada penghargaan di sisi yang lain. Yang mana Mas? Karena saya nggak bisa bacakan semuanya karena panjang sekali. Monggo. Makasih. Jadi begini, itu sebenarnya masih berkesinambungan dari cerita saya tadi ya. Nah, ketika saya sudah bosan ketika dari seni rupa, kenapa saya masuk ke seni rupa, ke isi-isi seni rupa, itu ketika bertemu sama teman-teman sastra, itu bukan apresiasi karya sastra lagi. Tapi si demo kayak itu nang koran kono ki honore piro gitu loh. Itu jadi bukan pusing wae lu apik lu nggak peduli, tapi enggak persoalannya. Saya bosan dengan itu. Honor kan kaitannya dengan kualitas Mas? Enggak harus. Jadi ketika saya bosan dengan ngobrol itu honore piro gitu, saya lari ke isi seni rupa, karena di situ teman-teman ketika kumpul itu akhirnya ya ngomong ke apresiasi seni rupa. Ada pencerahan di situ. Tapi ketika ini sudah ngomong ke lagi masalah galeri dan sebagainya, kemudian ada kolektor, saya bosan lari ke situ. Kemudian saya mencoba menulis novel. Nah, dari novel ini saya mendapat tawaran dari Dipapers. Kemudian novel saya dimuat, ditayang, dipublikasikan oleh Dipapers. Nah, pada waktu itu bukan novel biasa, tapi fiksi sejarah. Karena pembaca itu sudah mulai bosan dengan sejarah, maka yang dia minta adalah sejarah ANSI. Ya, maka saya ikuti. Kenapa saya ikuti? Saya pernah suatu ketika saya diundang oleh Darmadi. Itu seorang penyair Purwokerto. Pada waktu itu saya masih tinggal di Cilacap. Darmadi Woko bukan? Bukan, Darmadi. Itu penyair sekaligus Japanese. Karya-karyanya dulu sering dibuat di KR. Nah, saya diundang di situ, saya disuruh memberikan saran-saran pada para pemula ini, pada teman-teman yang ingin menulis puisi ini. Saya ngomong, seorang kreator, saya lebih suka menyebut kreator. Ketika kamu ingin menghidupi sastra, jangan berharap sastra menghidupi kamu. Karena pengalaman saya, ketika saya setia pada sastra, saya itu pernah 1 minggu makan 3 bulan puasa. 1 kali 1 minggu 3 bulan puasa? Enggak, seminggu makan dari honor itu 3 bulan puasa. Karena apa? Karena untuk mendapatkan giliran dimuat itu selama 3 bulan itu. Oh iya. Dan itu harus kenal redaktornya. Kalau nggak kenal aja kita mungkin setengah bulan, 1 tahun baru makan gitu loh. Oh gitu ya. Nah itu loro-lopo benar-benar. Jadi ketika waktu itu saya bertanya, apakah Anda masih ingin menggeluti sastra? Ketika sastra nggak bisa menghidupi kamu, ya maka saat itu saya ingin menghidupi sastra dengan tulisan lain. Saya menulis bukan hanya sejarah loh Mas. Saya itu banyak menulis tentang resep jus, pernah dengar? Resep jus, pijat refleksi dan sebagainya, buku-buku pop itu. Nah itu yang ada yang unik. Ketika saya disuruh menerjemahkan khotbah Jumat, saya pakai haji kok namanya, pakai haji siapa gitu loh, gitu. Nah, misalnya pada waktu itu ada apa buku kesehatan, nah, itu ya harus ada dokternya Mas. Nah itu bagaimana ya itu cara saya untuk menghidupi sastra. Jadi ketika kamu ingin menghidupi sastra ya kamu harus bekerja. Nah itu saya pernah belajar pada Lim Keng, naskahnya apa itu di situ ada Lim Keng. Pada waktu itu saya duluan ke tempatnya Samuel Indratma. Loh, Mas Winta, nah ini bukunya Lim Keng. Nah saya terinspirasi. Jadi Lim Keng itu prinsipnya begini, ketika dia hidup, ketika dia bisa menghidupi sketsnya, karya-karya sketsnya, karena dia bukan pelukis ya, sketser ya dia untuk menghidupi batin, karena skets susah untuk laku. Tapi untuk menghidupi lahirnya dia buka toko kelontong. Nah itu ternyata menginspirasi saya gitu loh. Saya harus menulis buku apa saja, bahkan pesanan misalnya Mas Kocil ya. Aku rasa nulis ngene lho, rasa nulis novel lho, nak nulis ke novel gue jenengku iso ora? Iso, honore piro? Siap saya gitu. Tapi dari situ saya bisa
ketika saya menulis mas, menulis karya sastra saya bisa idealis. Sekarang bayangkan saja, banyak penulis sastra itu karena nggak ngaku rokoknya nggak bisa kok gitu. Nah dari situ saya bisa beli rokok dan akhirnya enjoy ketika saya menulis karya sastra. Gitu. Oke Mas Wintolo, saya simpulkan dikit. Mas Wintolo ini berarti menghidupkan, ada kalimat menarik untuk kami ya, untuk saya terutama. Untuk menghidupkan sastra, saya harus bisa mengerjakan yang lain. Tapi kan tetap menulis Mas, tetap di dunia tulisan loh, untuk bisa tetap idealis. Ini tetap kategoris idealis toh Mas? Kan tidak ada masalah berarti kan? Tidak ada masalah kan, masih di dunia tulis menulis. Cuma satu lagi tadi yang saya agak sedikit terganggu penafsiran saya. Berarti Mas Wintolo itu pernah menulis, tapi untuk nama orang lain, begitu? Iya, betul. Iya. Nah, itu nggak punya beban Mas? Enggak, kita nggak punya beban. Yang penting itu kan bekerja profesional dan sekarang banyak kan melakukan. Tapi itu bukan karya, hanya tulisan-tulisan sifatnya kayak pidato atau kayak iya, tadi khotbah gitu kan? isi, kemudian dan sebagainya. Misalnya di Mas Koco itu disuruh, misalnya aku tolong gawe profile kayak aku rasa profile, ya oke tak gawe gitu loh. Oh iya ya. Silakan. Iya. Tapi dari situ saya ketika dapat uang itu bisa menghidupi sastra saya. Saya bisa menulis novel yang idealis, gitu, dan sebagainya. Mas kembali ke pertanyaan tadi Mas. Dari sekian buku sastra yang Mas Wintolo tulis ini, ada nggak yang istilahnya nendang kalau bahasa saya? Ada yang sampai nendang perasaan penulisnya sampai ini betul-betul saya sangat mood di sini. Saya punya kenangan khusus menulis ini dan punya kualitas yang khas yang saya rasakan. Seakan begitu. Ada nggak Mas dari sekian pengalaman tulisan segini banyak nih Mas? Ada. Yang terutama yang ketika saya menulis novel biografi Ronggo Warsito. Itu bagi saya pada waktu itu intinya ada suatu pengalaman agak mistik ya, mistik tapi sungguh-sungguh terjadi juga. Nah saya sudah datang ke tempat Yosudipuro, kemudian sudah datang ke makamnya Ronggo Warsito, minta izin untuk saya tuliskan biografi dia dalam novel, ya novel biografis. Nah pada waktu saya menggarap kematian Ronggo Warsito jam 2 malam itu saya itu waktu itu saya masih di Cilacap ya, di Cilacap saya itu kan tidak ada orang bakar kemenyan. Wong itu semuanya kan Islam semua kan, setia dengan agamanya, maka kan nanti gitu kan. Saya waktu itu mencium bau kemenyan pas menggarap kematiannya jam 2 pagi itu. Nah itu yang paling berkesan sehingga ketika saya bisa mencurahkan itu sangat total gitu. Saya ingin bertanya lagi. Ronggo Warsito itu kan sebuah gelar. Ya, ini betul. Kalau ini yang Bagus Burhan itu mungkin. Ya. Tapi ingat kalau Ronggo Warsito ada 3. Ya. Ada Ronggo Warsito 1 itu yang namanya Yosudipuro 2. Ya. Itu Ronggo Warsito 1. Ronggo Warsito 2 itu yang kemudian dia menjadi carik di Kasunanan Kartosuro yang kemudian dia meninggal di Batam. Dan dia bapaknya Bagus Burhan itu. Nah, Bagus Burhan itu Ronggo Warsito yang ketiga. Yang kita kenal sekarang ini. Iya. Yang menjadi museum di Semarang itu. Iya. Oke. Sebelum saya lemparkan ke sahabat semua, satu lagi pertanyaan saya buat Mas Wintolo. Tadi temanya kan proses kreatif. Barangkali Mas Wintolo bisa bertukar pengalaman terhadap proses kreatif dengan catatan karya lebih dari 100 ini kalau nggak membutuhkan proses kreatif yang luar biasa saya kira tidak mungkin. Saya pribadi seorang penulis juga nggak mungkin menulis itu banyak. Barangkali ada kiat-kiat khusus untuk bisa melakukan ini semua Mas, sebelum nanti saya lempar ke teman-teman semua. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi penulis yang profesional ya, saya mengatakan penulis bukan amatiran loh, profesional. Gunakan waktu kita satu yang pertama itu kita melakukan semacam ritual itu penting ya. Saya kembali ke Fauzi yang belum saya ungkap di sini ya. Saya pernah melakukan ritual sama Fauzi Absal itu pada awal-awal dulu. Itu saya terinspirasi. Kenapa seorang tokoh atau seorang empu pada waktu itu bisa bikin keris sakti? Ya harus puasa. Maka ketika kita ingin menciptakan suatu karya yang benar-benar berkualitas, ya kita harus melakukan ritual. Bahkan perlu kalau kita berpuasa. Nah, untuk menyerap energi-energi yang dari luar itu. Sehingga ketika kita berkarya, ketika lahir kok iso aku ya iso gawe kok puisi kau yang ini.
Nah itu kadang-kadang kita nggak terduga karena kita nggak berdasarkan teori-teori akademis. Gitu loh. Tapi bagi teman-teman yang berkarya berdasarkan teori-teori akademis akhirnya kering dan logis sekali, logika, bukan rasa, bukan hayatan yang muncul di situ. Nah itu yang pertama ritual. Nah saya sama Pak Usi Absal pernah melakukan ritual itu kungkum di Sendang Kasihan. Nah Ya, kemudian di samping kungkum itu yang pernah terjadi, saya sama Pak Usi Absal itu pernah menyusuri pantai selatan dari Samas jam 4 sore sampai Parangtritis jam 20 atau jam 10 malam. Itu menyusuri pantai dan itu kaki ini harus kena air. Basah terus gitu ya. Iya. Dan yang paling berat itu ketika kita menyeberangi Suwangan, karena Suwangannya itu kan ya akhirnya kita bertiga pada waktu itu ada Mas Mursyid yang sudah meninggal itu kita telanjang semua karena segini airnya. Jadi pakainya di sini kan. Ya, ya. Nah ketika kita sampai di sana di sini akhirnya kita bisa seperti apa ya, rasa syukur bahwa kita itu sudah bisa melewati suatu rintangan yang paling berat di sini. Sebab kalau kita, karena pada waktu ketika ini sudah siap mati. Karena sebelum kita menyeberangi Suwangan ini, di situ ada penjaga warung itu, tapi yang atas-atas loh Mas, wong niku wingi wonten tiyang ingkang pejah, mergo gerus. Niku ketika kita menyeberangi itu, ini apa? Pasir itu ngerus terus. Iya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama ritual. Yang kedua kita disiplin waktu. Jadi ketika kenapa saya bisa menulis seperti itu? Karena jam 7 pagi saya sudah di depan laptop. Jam 12 siang saya istirahat, jam 5 sore saya istirahat, kemudian break jam 7 saya menulis lagi sampai jam 11 dan itu terus-terusan setiap hari. Maka pada karena waktu itu saya dituntut oleh penerbit dalam waktu 20 hari saya harus bisa melahirkan satu buku. Jadi itu profesi kalau ingin menjadi seorang penulis yang profesional, jadi bukan amatiran. Maka pesan saya kalau ingin menjadi penulis ya jadilah penulis profesional. Tapi kalau tanggung-tanggung nggak usah lah, gitu. Oke, menarik juga. Tepuk tangan buat Pak Bendolo. Tadi closingnya, saya katakan closing dalam satu tema, nanti masih ada lagi. Ternyata Mas Bendolo ini melakukan laku ritual. Kalau tadi menyebut kungkum itu, teman-teman Asrafi waktu itu masih punya tradisi kungkum ya John ya? Itu dampaknya itu tiba-tiba paginya menjadi kreatif itu Mas, atau biar dijelaskan Mas. Jadi begini ya, waktu itu Masur almarhum itu gumun sama saya waktu itu. Saya itu kalau bukan kungkum yang saya lakukan di situ, tetapi saya tidur begini. Jadi seperti orang berbantal air gitu loh. Dan saya nggak bisa tertenggelam itu nggak bisa. Nah ketika habis dari kungkum, tapi sebelum gempa ya, habis gempa ini ternyata kalau kungkum di sana digatelan. Nah sebelum gempa itu bagus airnya ya. Habis kungkum itu kan aliran darah kan begini lancar. Maka saya pernah belajar dari primbon miliknya bapak saya itu. Jadi orang sehat menemukan orang sehat itu ketika aliran darah, aliran napasnya lancar. Nah ketika saya habis kungkum itu separuh aliran darah saya itu menjadi lancar, menjadi sehat gitu loh, seger. Nah ketika seger saya sebagai sendang toh. Ketika sendang itu seger, jernih, maka dia bisa menerima energi dari luar untuk kita bisa tuangkan ke dalam karya. Oke, berarti mulai ketangkap bahwa ternyata ritual itu berdampak pada fisik, melancarkan darah, melancarkan mungkin juga nafas ya, pernafasan juga, psikologi juga Mas ya, sugesti juga kan. Saya kira ini juga penting untuk dipahami para penulis muda, terutama di sini mungkin yang ada sahabat-sahabat semua yang mencoba menjadi penulis, tapi yang sudah profesional barangkali ini sebagai transfer of feeling, berbagi pengalaman gitu kan. Dan yang mungkin ingin mencoba lagi menciptakan energi penulisan, tadi yang disampaikan Mas Sri Bendolo ini saya kira cukup inspiratif. Untuk selanjutnya biar lebih ramai, seperti sebagaimana tradisi kita akan sharing kepada teman-teman, diskusi bareng-bareng, diskusi apa saja yang berkaitan dengan materi ini, yaitu proses kreatif di balik penyairan dua tokoh ini, meskipun yang satu tidak hadir. Dan teman-teman sahabat semua bisa bertanya langsung kepada narasumber kita malam ini, Mas Sri Bendolo Ahmad. Silakan kepada yang ingin bertanya, mungkin saya ambil dari 3 orang dulu. Saya agak bingung sebenarnya bertanya apa, karena beliau adalah sosok yang luar biasa dari proses kreatifnya, dari mulai dari sebuah proses yang
sangat mistis dari sebuah proses yang kemudian komunikasi dengan para penyair, dan model para penyair masa lalu itu bentuknya adalah wis sopo kan gitu. Tapi nampaknya era penyair saat ini atau era kreativitas saat ini adalah ketika tidak berjejaring, maka dia mandek kreativitasnya. Maka kemudian nampaknya era baru sekarang ini harus begitu. Penjenengan nampaknya juga kemudian dipanggil ke sini karena media komunikasi. Sehingga bahwa proses kreatif bisa apa saja. Maka saya agak bingung bertanya pada beliau karena sudah lengkap kan. Karena tak kan gitu. Tetapi pertanyaan saya hanya topik puisinya aja Mas. Bahwa tadi Mbak siapa yang MC tadi? Mbak Ana itu membayangkan, aku tahu ketemu Mas Wintoro, nunggu, menang, tapi mengamati. Kemudian saya perhatikan betul isi puisinya tadi. Puisinya adalah dua yang saya tertarik adalah tentang kematian sahabatnya Mas Bambang Darto dan Mas Nesbi. Ya, kemudian dia mengolah itu. Ya. Maka kemudian saya menyebut beliau adalah genre penyair perenung. Jadi setiap kejadian dia olah, kemudian dia lakukan. Intinya apa? Intinya ya tadi, karena dengan dadak nganggo ilmu kungkum barang, nganggo ilmunya berang laut barang. Ini proses kreatif dan punya kebebasan kan begitu. Selamat Mas. Aku sesuk nang ngono puji Cilacap. Sementara besok Maret saya hadir di sini mempertanggungjawabkan karya saya untuk Bali. Padahal aku dudu wong Bali. Itu. Nah, pertanyaan saya, gimana proses kreatif ketika kemudian ono kabar wong mati, ya, kemudian menulis, dan tulisan itu nampaknya berbicara tentang peristiwa nganggo jambaran. Ya. Saat itu si orang itu bertemu dengan Gusti Allahnya dengan dialog-dialog kan kalau nggak salah. Di puisi pertama Bambang Darto tadi kan dialog dengan Gusti Allahnya kan. Kalau Nesbi saya nggak tahu karena itu tadi minum saya. Dan diajak ngomong-ngomong dengan istri saya adalah suami yang takut istri. Begitu saja Mas, terima kasih. Soal kungkum Mas, apa harus kungkum gitu ritual untuk seorang Asdrafi dulu juga sering kungkum ke sendang kasihan, tapi ternyata katanya Mas Agus tadi sendang kasihan ki tinggo pelet gunane gitu. Padahal saya dulu juga kungkum loh. Ning yo tak pelet ra ono sing kena. Yo yo. Siji tok. Gini, kalau zaman dulu itu pujangga-pujangga, saya yakin seperti yang jenengan lakukan itu mesti ono posone, mesti ono ritual-ritual ini dan itulah gitu. Di era sekarang sebenarnya tadi pertanyaanku ki wis ditakokke Pak Oka, jadi aku saiki rada bingung, rupaku bingung enggak? Kalau yang sekarang kalau yang sekarang masih idealkah cara-cara seperti itu dipakai oleh penulis-penulis sekarang dan menghasilkan karya-karya yang fenomenal seperti dulu yang masih tidak ada kadaluarsanya? Kalau puisi, maaf, ini tidak berlaku untuk semua penyair ya. Kalau puisi biasanya orang itu hanya mencurah, bukan hanya, maaf kok keliru nih. Kalau puisi itu mencurahkan buah pemikirannya, buah perasaannya ketika itu, tapi di kemudian hari itu sudah tidak ada wong maca pisan wes, nggak ada manfaatnya gitu loh. Tapi kalau pujangga-pujangga yang dulu bahkan sampai sekarang pun itu masih menjadi kajian gitu. Pertanyaan saya, apakah ritual seperti itu masih dibutuhkan di zaman sekarang sehingga pujangga sekarang ini bisa menghasilkan karya-karya seperti para pendahulu itu? Itu satu. Yang kedua, masih adakah pujangga sekelas itu sekarang yang masih kita kenal nama-namanya masih hidup gitu ya, yang bisa saya untuk ngangsu kawruh kepadanya gitu? Itu aja Mas, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya menemukan roh saya yang hilang. Ada sebagian yang hilang dan sekarang sudah ditemukan lagi dengan Mas Wintoro dan teman-teman semuanya di luar Asdrafi. Satu hal yang
yang kalau bertanya wong sudah terjawab semuanya Mas Bintolo prosesnya. Hanya saya ingin menguatkan bahwa upacara kungkum itu sepertinya semacam memfokuskan karena pada waktu saya masih di sini dan masih tetap di sini itu kalau saya mau nulis aku tak umum, saya pernah nulis naskah Sandiwara Radio itu selama 10 tahun ketika saya menjadi penyiar radio Medari, di booking oleh Hanson Pharma. Saya ngambil ibunya dari penyalinus pengakuan Pariem, saya nembung Nus puisimu tak dadeki Sandiwara Radio anak iso kono, saya garap bisa 10 tahun menjadi 3 ijazah sarjana dari saya. Sama dengan Mas Bintolo, sastra diuripi akan nguripi. Ketika kita ngurip sastra akan kembali. Sastra itu baik banget kok. Kalau kita cinta, dia akan mencintai kita. Gitu ya Mas Bin ya. Itu. Pokoknya lah, bisa aja khawatir, bisa lah kayak gitu lah. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kita zaman dulu itu banyak komunitas. Mengapa sastra menjadi sangat berkibar? Karena apa? Komunitasnya kuat. Sekarang ini kan bahasa Indonesia menjadi pelajaran biasa. Rusaknya sastra adalah ketika melihat sinetron dengan bahasa-bahasa yang tidak begitu mendidik, sehingga bahasanya tidak punya sesuatu. Nah ini loh yang menjadi beban kita. Pertanyaannya adalah, siapkah kita membuat kembali gelora sastra itu menjadi jantungnya Yogyakarta? Itu yang menjadi beban kita. Kalau sudah seperti ini, kita berbicara sebagai relawan budaya. Ya, dan teman-teman kita sudah di Anumerta Budaya, dan itu sangat totalitas. Jadi ada penyair, ada penulis, ada relawan budaya. Itu harus disatukan karena itu ruhnya. Ya. Pertanyaan saya adalah, tidak hanya pada Mas Bintolo, tapi sanggupkah kita mengembalikan, merevitalisasikan kehidupan sastra di Yogyakarta dari 1912 untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kali Mas Awang, Mas Oka, sebenarnya Bapak betul, tidak saya akui bahwa saya menulis puisi itu tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian teman ya, puisi-puisi ya bentuknya transparan. Karena saya punya semacam kredo bahwa puisi yang baik itu adalah puisi yang memberikan ruang imajinasi, ruang kontemplasi kepada publik. Sehingga puisi bukan menjelaskan, puisi bukan menyatakan, tetapi puisi yang baik adalah melukiskan. Itu konsep dasar saya ketika saya menulis puisi. Nah, kemudian saya bisa menulis atau mencipta. Kalau istilahnya Mas Iman Budi Santoso itu kan puisi bukan ditulis tapi digubah atau dicipta ya, karena perbedaan antara puisi sama sajak. Jadi poem sama poetry. Jadi poetry itu adalah roh, kemudian poem itu adalah bentuknya. Nah sekarang yang saya kaitkan dengan Mbak Ana tadi, itu sekarang kenapa banyak penulis-penulis sekarang itu tidak seperti dulu, karena mereka hanya menghadirkan poemnya, poetrinya tidak dihadirkan, ruhnya tidak dihadirkan. Nah untuk menghadirkan ruh itu adalah dengan lagu. Jadi ilmu itu kelakuannya kan laku. Jadi seperti juga puisi itu akan menjadi betul-betul, karena yang kita tulis puisi itu kan puisi tidak hanya di diam saja, puisi bisa ditari, puisi bisa di musik klasik, puisi bisa di teater, puisi bisa di cerpen, puisi bisa di novel. Jadi puisi jangan disamakan dengan poem atau syair. Jadi ketika syair tidak ada poetry, tidak ada rohnya, ya itu syair. Gitu. Sampai ini terjadi pada waktu itu diskusi, ada seorang penggurit tapi sudah almarhum namanya Muhammad Yamin. Kemudian Pak Rahmat Joko Pratopo itu datang membawa buku begini, Mas. Muhammad Yamin pada waktu itu yang mendampingi Muhammad Yamin adalah Mas Suri sendiri. Mas Yamin, ini puisinya di mana?
Padahal buku puisi ya. Tapi Mas Pak Rahmat Joko Pratopo mengatakan puisinya di mana? Ya karena yang dihadirkan Muhammad Jamin cuma bentuknya bergaris saja, tapi rohnya nggak ada. Punyam saja, tapi poetrinya nggak ada. Nah itu yang saya pahami ya, itu. Jadi ketika saya bisa menulis, sebenarnya tadi saya mencari itu puisi untuk Mas Haji Damsah, tapi saya cari-cari kok dokumennya nggak ada, ternyata ada di web, tapi ini sudah saya kirimkan Mbak Rina. Nah ketika saya bisa menuliskan sama Mas Bambang Darto, Mas Nisbi, Mas Haji, karena kami memang saya seperti saudara sendiri Mas, semua dulur. Jadi Mas Bambang Darto itu kalau menganggap saya adik, dan saya menganggap Mas Bambang Darto sebagai kakak, seperti saudara Sinorowedi itu. Jadi kadang-kadang ya sedihmu ya susahku. Jadi apa yang dilakukan oleh ketiga dua orang ini saya tahu ya, karena saya sudah bisa memahami betul ya, memahami ya tidak semuanya, tapi sebagian besar dari kepribadian mereka adalah saya tahu, sehingga saya bisa menuliskannya. Tanpa saya tidak mengenal beliau ya saya nggak bisa menuliskan dengan seperti itu. Itu yang dari Mas Oka ya. Terus Mbak Ana tadi sudah saya jawab ya. Jadi apakah kreator-kreator sekarang bisa menulis seperti para bujangga dahulu? Ya tergantung lakunya gimana. Kalau kita hanya menuliskan bentuknya saja dengan instan, ya, dengan puisi itu dia bisa kita garap satu hari satu puisi nggak bisa. Saya dulu menulis puisi itu 1 minggu 1 puisi. Karena apa? Karena begini, pada waktu proses itu ada tahapan-tahapan ya. Ada proses pertama itu proses penyerapan, proses pengamatan, kemudian penyerapan, kemudian metabolisme, kemudian penuangan, dan terakhir adalah revisi. Nah ketika sebelum sampai revisi itu yang hadir itu bukan logika, tapi apa yang ada kita rasakan, apa yang kita hayati, apa yang kita betul-betul roh yang kita tuangkan di situ. Nah sesudah masa revisi berlogika, sehingga ketika kemarin saya datang di Cilacap, diundang oleh teman Cilacap itu, kalau Anda ingin menjadi penulis, belajarlah puisi, karena di dalam puisi itu itu ada kita bisa memilih kata yang tepat, diksi yang tepat. Yang kedua, kita bisa mengenalkan efektivitas kalimat. Jadi kalau Anda ingin menjadi penulis prosa, penulis buku dan sebagainya, belajar untuk menulis puisi dulu. Jadi penulis di situ, kreator di situ, ketika untuk mengejar irama bahasa, namanya rasa bahasa. Di situ kan ada rasa bahasa, ada logika bahasa. Rasa bahasa itu misalnya kapan kita menggunakan kata pula, kapan kita menggunakan kata pun, kapan kita menggunakan kata juga, itu menjadi bahan pemikiran dalam sastrawan, apalagi dalam dunia sastra. Kapan saya menggunakan kata matahari, kapan saya menggunakan kata mentari, dan kalau Gunawan Muhammad menggunakan kata matahari. Itu ya pikiran, cuma satu kata aja untuk menuangkan tuh banyak pertimbangan. Nah ini supaya bisa menuangkan kata yang tepat, kita menggunakan rasa lagi. Tuh. Misalnya dalam kalimat itu bagaimana efektivitas kalimat. Oh ini misalnya bagi penulis-penulis yang baru belajar itu banyak kata hubung dan kemudian kata yang, itu satu kalimat saja, yangnya 2, itu dalam dunia kepenyaran nggak ada, yangnya dilangkan 1 gitu. Dengan prinsip anak kalimatnya mana, induk kalimatnya mana gitu, supaya lebih efektif. Nah ini maka kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kalimatnya efektif dan komunikatif. Nah puisi seperti itu. Jadi itu seperti Mbak Ana. Jadi kalau bisa para penyair atau para kreator sekarang itu bisa menulis karya-karya yang bagus ketika harus menata lagu. Kalau tidak, ya sudah seperti itu aja. Yo sekaligus sewaktu kita tuang, habis itu hilang. Gitu. Apalagi sekarang menulis puisi hanya mengejar like dan komen di Facebook, ya udah selesai itu. Gitu. Nah, kemudian dari Mas Awang tadi, karena nggak ada satu yang dipertanyakan, mungkin ada yang dipertanyakan Mas mendasar. Oke ya, jadi begini, tadi saya ngomong sama Mas Nalo ya, nah, saya sangat berharap sekali dengan sastra sombong, sangat berharap sekali bisa Mas untuk menggeliatkan kembali ke apa itu Jogja sebagai barometer sastra di Indonesia, itu bisa. Karena dulu lawannya Jogja itu hanya Bandung,
Makassar, Lampung, ya, kemudian Bali. Nah, sebenarnya bisa, tetapi apakah kita siap? Generasi-generasi kreator-kreator kita siap seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Puisi. Di dalam Pengadilan Puisi dulu sehingga melahirkan penulis-penulis hebat yang ketika dikritik dia semakin dendam, dia semakin produktif ketika dikritik. Tapi sekarang dikritik sekali hilang Mas, mutung. Kalau dulu ada yang dikritik sekali mutung, malahan ya kurang-kurangi pesaing kok. Saya dulu saya ngkritiki ben dhek enak niat ya monggo tak ora dia lu mau. Nah, supaya awal dia nanti pesaing gitu loh, tujuan kita kan begitu. Jadi kalau ada dikritik, wah jangan, oh dulu itu puji bagus dikatakan jelek kok. Oke, menarik sekali. Silakan teman-teman menyiapkan pertanyaannya, tapi saya ingin sedikit menyimpulkan filosofi yang menarik bahwa Mas Bintolo mengatakan puisi itu adalah memberikan ruang imajinasi, ruang berpikir, ruang rasa. Artinya puisi tidak menjelaskan, tapi puisi melukiskan. Ini saya kira cukup tepat kalau saya rasakan. Satu hal yang mungkin sedikit perlu diperjelas lagi Mas, biar audien ini juga menangkap. Tadi ada kalimat yang cukup penting yang saya rekam, bahwa Pum dan Putri. Itu baru Pum, artinya itu baru, nah pengertian ini mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit detail, artinya paling tidak sedikit gamblang bahwa kalau Pum itu mungkin dalam bentuk masih kerangkanya, kalau Putri mungkin sudah sampai pada isi dan seterusnya, atau demikian, mungkin sedikit tambah Mas, biar kita, gitu Mas. Bisa saya persingkat ya, jadi begini, kalau kita memandang seorang perempuan, ya, perempuan itu kan sebenarnya kan ini ya jiwanya itu kan nggak cantik Mas, misalnya ya, tapi dia poles dengan make up dan sebagainya, tapi itu kan ada juga puisi semacam itu ya, sebenarnya dia nggak punya jiwa, tidak punya roh, tapi dia untuk mempercantik itu dia poles dengan berbagai macam, sehingga yang muncul bukan kata-kata politik, kata-kata indah. Jadi puisi itu hanya serangkaian kata indah, misalnya hanya mengatakan bulan gitu pakai purnama, puspita, itu kan kata-kata indah, tapi kan dia punya makna apa-apa di situ. Nah, sekarang untuk menjadi puisi yang benar-benar itu poem tapi sekaligus ada poetrinya, itu namanya inner beauty. Jadi ketika di situ ada sosok wanita yang benar-benar itu kecantikannya dari jiwanya, itulah puisi sebenarnya. Ya puisi sekaligus poem yang punya unsur poetri gitu. Oke, puisi sekaligus poem sekaligus poetri ya, puisi yang berisi gitu maksudnya kan. Saya kira cukup jelas bahwa apa yang dikatakan Mas Bintolo tadi sedikit memberikan ingatan pada kita, membuat puisi bukan sekedar kata-kata indah, tapi kata yang menawarkan pemikiran, imajinasi, dan perenungan-perenungan kontemplatif ya. Saya kira tadi Pak Oka menyebutkan sangat tepat, puisi Mas Win ini lebih ke perenungan, kontemplatif gitu kan. Mungkin ini ciri khas Mas Bintolo, tapi di luar ciri khas adalah cara memahami puisi. Itu tadi yang disampaikan, jangan sampai hanya sebatas poem, tapi sudah sampai kategori putri. Putri itu artinya kedalaman, makna maupun filosofi. Barangkali ada yang ingin melanjutkan pertanyaan, monggo mas-mas semua, mbak-mbak, ibu-ibu yang hadir di sini. Pak Agus, senior saya ini, Kamerat Kanjeng, monggo Pak, langsung saja. Saya senang mendengar proses kreatif yang dilalui oleh Mas Sri Bintolo dan karya-karyanya yang banyak. Saya kira kita malam ini telah mendengarkan bagaimana karya yang banyak itu dilahirkan, tetapi kita tidak bisa mendapatkan atau menuntut satu proses kreatif yang berlaku untuk semua orang. Jadi seperti pertanyaan Ana tadi, apakah harus dengan kungkum dan seterusnya, saya kira banyak sekali caranya dan semuanya bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana menjalani proses kreatif itu. Sebagai contoh, bukan contoh, puisi yang bagus atau karya-karya sastra yang memenangkan hadiah Nobel itu rata-rata bagus. Kebanyakan orang juga bilang bagus.
sekarang kita mengalami zaman yang berubah. Jadi 2019 Nobel Sastra itu dimenangkan oleh Bob Dylan. Boleh jadi dia tidak pernah menulis puisi, tetapi syair-syair lagunya dianggap karya sastra. Nah, akhir-akhir ini juga ada pro kontra yang keras tentang undangan kepada komunitas puisi IC untuk mencalonkan kandidat nomini untuk calon penerima Nobel. Jadi dan yang dicalonkan itu Denny J.A. yang menciptakan puisi IC dan dengan segala kontroversinya. Yang saya ingin sampaikan juga tadi dibahas bahwa tadi Mas Sri Wintolo mengutip salah satu gotro dari Ridho Tomo, ya, ilmu iku kelakone kanthi laku. Penulisnya kita tidak tahu, bahwa sering diklaim bahwa itu Mangkunegara IV, tetapi kita tidak tahu itu juga satu puisi Jawa, bukan puisi di Jawa, namanya mocopat. Mocopat ini perkembangannya dari abad 16, bentuknya kakawin, lalu kakawin yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan menjadi kidung, berkembang di Bali, yang kemudian menjadi menggunakan bahasa baru, Jawa baru, menjadi mocopat, antara lain yang dikutip oleh Mas Sri Wintolo tadi. Nah, saya tidak tahu apakah penciptanya juga kungkum, tetapi kalau kita bandingkan dengan puisi yang digeluti oleh Mas Sri, ini adalah puisi atau sastra Indonesia. Pangkalnya sastra Indonesia adalah bahasa Melayu. Pangkalnya sastra Jawa adalah bahasa Kawi, Jawa kuno. Nah, bahasa Indonesia ini sangat mudah. Dia dari bahasa Melayu lalu cabang dua menjadi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Ini setelah Perang Dunia II. Jadi sastra yang digeluti oleh Mas Sri Wintolo dan banyak orang Indonesia adalah sastra yang sangat muda. Sastra yang sangat muda itu juga belum mengalami dialektika, ujian-ujian yang banyak. Maksud saya, tidak sebanyak bahasa Melayu yang kemudian menjadi ada gurindam, ada pantun, ada seloka, atau sebanyak bahasa Jawa yang ada mocopat, ada kidung, ada kakawin. Nah, jadi kalau kita menggeluti sastra Indonesia, saya kira perlu dengan kesadaran bahwa ini sebuah proses yang sangat baru, sangat muda. Kalau kita belajar karena induknya Melayu, di Melayu yang sangat populer adalah pantun. Pantun ini kurang populer sekarang, tetapi dia sebenarnya satu mudah, kedua banyak orang tahu, ketiga dia berbicara tentang pengalaman pribadi masing-masing orang. Jadi dia punya potensi yang kuat untuk berkembang menjadi sastra Indonesia, sehingga yang dikatakan oleh Mas Awang tadi, saya kira bisa menengok sejarahnya sastra ini. Yang kedua, mocopat juga bentuknya sudah ada, sudah dikenal, sudah berproses lama, diuji oleh zaman dari abad ke abad. Tetapi juga sekarang yang berkembang bahasa Indonesia, sehingga dia nggak berkembang juga. Nah, pertanyaan untuk Mas Anggo ini, kenapa pantun dan mocopat tidak berkembang? Terima kasih. Pertanyaannya singkat tapi penjelasannya panjang. tapi menarik. Ini memberikan tambahan informasi tentang sastra. Silakan sebelum nanti saya serahkan Mas Wintolo untuk menjawab, ada yang ingin menambahkan? Oke, Mas Ri, saya kira cukup jelas tadi yang dikatakan Mas Kamar Kanjeng. Kenapa
apa tadi? Mojopahit tidak berkembang sampai saat ini. Ya, Makasih. oke. Begini, ada seorang yang teman, kembali lagi Pak Mas Oto Sukatno CR, itu pernah ngobrol sama saya di Araska Publisher, itu tepatnya Teguh Winarso AS. Dia ngomong sama saya itu, jane geguritanmu ku luwih apik mbangane puisimu. Karena saya memang kalaupun nulis Indonesia, roh saya Jawa. Karena apa? Waktu itu saya pengagum Mas Inus sama Suminto Asayudi. Mereka kan sering menggarap tema-tema wayang. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai sastra Jawa, tapi bahasa Indonesia. Tapi rohnya Jawa. Nah, saya lebih suka ke situ. Nah, ketika saya menulis geguritan, ternyata itu dinilai oleh dan saya nggak tahu, ternyata Oto mengatakan bahwa geguritanmu itu ternyata lebih pas nak kowe nggarap geguritan bangane nggarap puisi gitu. Intinya begitu. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa pantun Mojopahit itu susah? Yo, sekarang siapa yang saya mungkin salah satu atau beberapa teman mungkin saya nggak percaya kalau 100% di sini bisa menjelaskan tentang guru gotro, guru lagu dan guru bilangan. Kemarin ada teman yang ingin membuat puisi tetapi gayanya Mojopahitan. Nah, kemudian saya tanya sama Pak Usi Absal, lho kowe kok iso gawe ngono, kowe ngerti po kinanti piye bedane kinanti karo dendang kulo karo micil karo Mas Kumampan dan sebagainya. Ora ngerti. Lho nek ngerti kok gawe puisi Mojopahitan piye? Dan itu pernah dilakukan oleh Mas Suryanto. Mas Suryanto pernah bikin puisi seperti itu. Nah, maka bahkan setiap tembang itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan rasa cinta pada seorang wanita, ya kita pakai Asmorodono. Kita ngomong tentang apa kue, tentang pendidikan, tentang apa kue ajaran kita pakai Kinanti. Kita ngomong tentang kematian, ya kita bisa pakai Pocong. Kan begitu. Nah, mereka yang ingin menulis puisi Mojopahitan itu nggak paham tentang itu. Bahkan dikatakan ke guru aku, guru bilangan, guru gotro itu dalam setiap tembang kan beda-beda. Maka saya mengatakan haiku itu orang kita bisa. Kenapa kamu bangga dengan haiku? Bahkan Mojopahitan itu susah sekali. Untuk bisa menciptakan Mojopahitan itu sangat susah sekali. Karena kalau haiku itu kan hanya suku kata sama satu baris harus tiga bait ya, satu bait 3 baris, kemudian itu ada 575. Tidak sebatas itu. Mojopahitan lebih rumit. Dan ketika saya menerjemahkan Babat Tanah Jawa, Babat Diponegoro, Babat Palian Negari, itu bukunya lebih tebal daripada Al-Quran, lebih tebal gitu loh. Nah, itu dicipta dengan dia bercerita mau tembang. Apakah generasi kita mampu? Nggak mampu. Saya pernah mencoba menulis Mojopahitan 3 bait gitu aja sudah terengah-engah. Itu loh faktanya. Dan jadi kembali lagi pada Mbak An tadi, apakah generasi sekarang seperti akan bisa mencipta seperti dulu? Nonsen, jawab saya. Gitu. Saya nambah lagi Mas, sedikit. Kalau tadi saya mendengar bahwa bagaimana seorang pujangga Jawa atau pujangga tradisional menciptakan tembang sampai demikian tebalnya, dengan mungkin itu dengan lagu ya, dengan lagu tertentu. Tapi kenapa tidak bisa relevan pada era sekarang, dan kemudian cenderungan yang kita lihat tidak diminati. Begini, itu saya pernah ngobrol sama Mbak Guno. Pada waktu itu saya kan terlibat dalam kelompok Mojopahitan namanya Darmo Sriminahyo. Nah, kami sering hadir di Garuda Hotel. Mbak Guno itu bilang kaitannya dengan saya kok wong dora seboso ya anak-anak sekarang. Ya jangan salahkan anak-anaknya, orang tuanya. Kalau anak-anak sekarang nggak bisa Mojopahitan, apakah kita pernah mengajarkan anak mereka Mojopahitan? Waktu kita sendiri nggak bisa kok. Kan begitu faktanya kan. Jadi kalau anak-anak ingin bisa mencipta Mojopahitan, bisa menciptakan sastra Jawa, ya kita akan wong kita nggak bisa. Gitu. Jadi jangan salahkan anaknya, salahkan kita sendiri. Kan begitu. Kita juga nggak suka, kenapa? Kalau saya suka. Dan selama ini saya akui bahwa saya ketika penerbit saya kolek, kemudian media Indonesia, media berbahasa Indonesia mulai tidak bisa
memberikan honor yang layak ya, karena kondisi ya nggak bisa disalahkan karena ini sudah berjaman kelakone. Saya sekarang menulis bahasa Jawa mas di Joko Lodang, di Jayabaya dan penyebar semangat. Ya saya tulis bukan hanya karya sastra tapi pasujarahan, kemudian profil dan sebagainya, dan faktanya saya dari situ 1 minggu bisa dapat 500.000. Iya, dan itu sampai ke bahasa Jawa, dan bahasa Jawa sekarang masih eksis. Joko Lodang masih eksis tadi? Masih, gitu. Tadi saya dapat kiriman Joko Lodang ya? Ya, yang kemarin itu saya menceritakan tentang Sendang Sumber Kemuning. Nah, terus besok ini yang dahulu yang Projo Wepatikta, itu cerita rakyat saya akan dimuat di Joko Lodang. Itu mungkin ada 1 seri nanti. Tunggu saja. Oke, terima kasih Mas Riwintolo. Saya kira diskusi malam ini cukup menarik dan akan kita akhiri. Tadi apa yang disampaikan Mas Riwintolo cukup menarik. Ada beberapa kata yang bisa memberikan inspirasi kita tentang bagaimana menyikapi proses kreatif. Saya kira tadi sudah sangat jelas, saya tidak perlu lagi meresume karena diskusi ini tadi cukup interaktif, artinya sudah bisa ditangkap apa yang diinginkan, apa yang disampaikan Mas Riwintolo cukup jelas. Mas Riwintolo, makasih, proses kreatif sudah diuraikan cukup panjang lebar, juga kepada Mas Boy meskipun malam ini tidak hadir, tapi sudah sedikit kita mengulik dan mengupas tentang ketokohan maupun sosok Mas Boy Afzal, dan termasuk tadi kita sepakat mengulik tentang proses kreatifnya. Artinya pada diskusi malam ini kita sudah menemukan sedikit pencerahan bahwasanya, atau mungkin bisa banyak juga kalau kita betul-betul serius ya. Ada yang perlu disimpulkan, mungkin tidak harus sama, bahwa proses ritual itu tidak selalu, ini biar tidak menjadi kepastian, tidak selalu harus kungkum, tidak harus selalu dengan cara-cara yang dilakukan Mas Riwintolo, tapi mungkin teman-teman bisa dengan cara yang lain. Intinya adalah bagaimana seorang seniman atau entah di situ penyair atau pelukis atau sastrawan melakukan laku ritual. Ritual ini adalah kalau digampangkan bahasa itu artinya ada keprihatinan gitu ya. Ada niat bagaimana menggarap diri kita yang kadang-kadang suka malas atau suka tidak bisa bangun berkreasi. Kemudian kita dituntut untuk bagaimana mengenal tubuh kita biar pikiran kita biar dang berkreasi kan gitu. Nah di situ istilahnya dilakukan laku ritual mungkin dengan pola yang berbeda-beda. Tadi kalau Mas Riwintolo Ahmad melakukan ada kungkum, ada jalan kaki di Parangtritis, ada macam-macam, itu adalah versi dia. Tapi intinya bahwa dari hasil ritual itu malam ini kita tadi sudah sampaikan bahwa terbukti dengan catatan dia bahwa dia bukunya sudah sampai 120 lebih. Ini artinya suatu prestasi yang tidak semua orang bisa melakukan. Artinya bahwa dalam hitungan mungkin tidak sampai 20 tahun Mas. 84. Artinya kalau dihitung dari jumlah ini saya kira cukup produktif. Kadang-kadang penyair itu kalau anggap aja namanya Mas Hairil Anwar, meskipun dia tokoh nasional tapi karyanya juga tidak begitu banyak ya. Atau mungkin faktor karyanya atau faktor zaman era itu menerbitkan sebuah buku tidak gampang. Tapi intinya bahwa seniman harus selalu kreatif, kemudian ada penambahan cara perlu dilakukan ritual kalau diperlukan, kalau mungkin tidak barangkali ya itu haknya seniman. Tapi ini ada sebuah tawaran yang menarik. Dari saya kalau ada salah dan kata-kata saya mohon maaf. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Selamat malam.